Baik, sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membahas bentuk-bentuk ketidakjujuran alias kebohongan yang sering dilakukan oleh manusia. Mengapa bagian ini menjadi satu hal yang sangat penting kita bahas pada kesempatan ini? Karena seringkali orang bertanya begini, saudara. Pak Tony, ya, apakah kebohongan atau ketidakjujuran itu hanya sebatas, ya, kalau saya tidak jujur kepada orang tua, baru itu namanya tidak jujur atau baru itu namanya bohong? Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah sebenarnya perlu kita memahami bentuk-bentuk konkret ketidakjujuran alias kebohongan yang sering dilakukan oleh manusia. Dan kita mau memulai dulu bentuk-bentuk ketidakjujuran atau kebohongan yang sering dilakukan oleh manusia kepada Tuhan dulu. Mengapa harus kepada Tuhan dulu? Ya, kita harus jujur alias tidak boleh bohong. Karena Tuhan itu maha tahu loh, saudara. Ya, Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha mengerti isi hati orang. Kalau sesama orang tua kan, saudara-saudara bohong kepada sesama atau kepada orang tua, bohong bisa saja mungkin orang tua tidak tahu. Ya, kepada dosen, kepada teman kos saudara, bisa saja saudara berbohong dia tidak tahu. Tetapi kepada Tuhan, ya, dia maha tahu. Karena ketidakjujuran kita kepada Tuhan, yang notabene pencipta langit, bumi, dan juga pencipta saudara, pemberi nafas kehidupan kekuatan bagi saudara, ya, kalau manusia itu bohong kepada sang penciptanya, sang pemberi nafas hidupnya, maka akan ada banyak nanti konsekuensi. Akan ada banyak kerugian-kerugian. Dan biasanya ketidakjujuran kepada Tuhan atau kebohongan kepada Tuhan itu akan turun, ya, di dalam hal tidak jujur alias berbohong juga kepada sesama manusia. Nah, maka untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita lihat dulu bagian-bagian dalam kitab kita pada kesempatan sore hari ini. Saya bagi dulu, ya. Ya, Dera Dera Putri siapkan 1 Yohanes 5 ayat 10, ya. 1 Yohanes 5 ayat 10, Dera. Iya, Pak. Lalu eh ya, Anggiat siapkan 1 Yohanes 2 ayat 22, ya. Anggiat 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya, Pak. Lalu Yonatan, ya, Yonatan Manurung siapkan 1 Yohanes 2 ayat 4, ya. 1 Yohanes 2 ayat 4 itu Yonatan Manurung. Lalu Yesika siapkan Roma pasal 1 ayat 25, ya. Yesika Roma pasal 1 ayat 25. Lalu Mesius siapkan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6, ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 itu eh, Mesius. Lalu eh, ya, sebentar dulu di karena saya agak eh, iya, eh agak tertutup namanya, jadi saya nggak bisa. Si ini nih siapa sih sini, saya lupa ini namanya ini. Sebentar ya. Oke, sambil disiapkan yang nama-nama saya sebutkan tadi ya. Disiapkan ayat-ayatnya, eh, dari yang sudah saya panggil tadi, saudara ya. Jonathan Hia. Jonathan Hia disiapkan ayat, ya, ayat 6 ini. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 itu Jonathan Hia, ya.
Lalu Hendra 1 Yohanes 1 ayat 9. Hendra 1 Yohanes 1 ayat 9. Lalu Agnes Yakobus 3 ayat yang ke-14. Ya. Yakobus 3 ayat yang ke-14 itu Agnes. Ini dulu ayatnya. Jadi tolong saudara sambil siapkan ayatnya ya. Nanti tinggal saya panggil uh, bagian-bagian saudara. Baik, kita mulai dulu dengarkan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10. Silakan. 1 Yohanes Satu 5 Yohanes ayat 5 10. ayat 10. Barang siapa Barang percaya siapa kepada percaya anak kepada Allah, anak Allah, ia mempunyai ia mempunyai kesaksian itu di kesaksian dalam itu di dirinya. dalam dirinya. Barang siapa Barang tidak siapa percaya tidak kepada percaya Allah, kepada Allah, ia membuat ia dia membuat menjadi dia pendusta menjadi pendusta karena ia karena tidak ia percaya tidak akan percaya akan kesaksian yang kesaksian diberikan yang Allah diberikan tentang Allah anak. tentang anaknya. Baik. Nah, yang pertama saudara, bentuk ketidakjujuran atau alias kebohongan. Yang pertama kali yang sering dilakukan oleh manusia, ya, adalah ketidaksungguhan percaya total atau ketidakseriusan untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 10 sangat jelas dikatakan barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Artinya barang siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi harus sungguh-sungguh bertobat. Harus sungguh-sungguh meninggalkan cara hidup, pola pikir, sifat, karakter yang lama. Harus sungguh-sungguh meninggalkan itu. Ya. Artinya banyak orang Kristen mudah sekali mengaku kalau ditanya, kamu percaya Yesus enggak? Iya dong. Kan gitu. Gampang sekali jawabnya. Cepat. Saya dong pasti percaya Yesus. Ya. Lalu kita tanya lagi. Ya. Kamu anak Tuhan enggak? Ya pasti dong. Gitu. Gitu ya. Tetapi dalam tindakan perbuatan berbeda dengan cara Yesus bertindak, berbuat. Berbeda. Karena kenapa? Orang ini hanya ngomong di mulut saja percaya kepada Yesus, tapi tindakan dan perbuatannya bertolak belakang atau kontradiksi dengan sifat-sifat Yesus. Itu artinya adalah salah satu bentuk kebohongan juga. Maka untuk itulah dikatakan di sini siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, orang itu harus menunjukkan kepercayaannya, pertobatannya kepada Yesus itu dengan cara apa? Cara berpikirnya, cara komunikasinya, cara belajarnya, cara bergaulnya, cara menghormati yang lebih tua harus terlihat. Itu namanya baru jujur terhadap Tuhan. Di dalam bagian berikutnya dikatakan barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anak. Artinya begini, saudara. Terlalu banyak orang Kristen. Kalau kita tanya, kamu yakin nggak Yesus itu telah lahir, mati, dan bangkit untuk mengampuni dosamu? Tidak serta-merta loh, saudara. Semua orang Kristen langsung percaya itu. Enggak. Sebagian memang ada orang Kristen yang percaya Yesus lahir, mati, dan bangkit untuk menghapus dosanya. Tapi masih ada sebagian besar lagi orang Kristen yang tidak percaya itu. Ambil saja contohnya misalkan ajaran sesat saksi Yehova. Saksi Yehova itu tidak yakin dan tidak percaya Yesus mati di kayu salib bisa menghapus dosanya. Nggak yakin mereka. Maka untuk itu mereka menolak kelahiran dan kematian kebangkitan Kristus. Maka untuk itulah sebenarnya kenapa mereka mau bersaksi kepada semua orang di muka bumi ini bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, banyak orang Kristen yang agamanya Protestan atau Katolik, tapi belum tentu sungguh-sungguh mereka percaya total kepada Tuhan dengan menunjukkan apa? Bukti-bukti.
pertobatan, perubahan di dalam totalitas hidup mereka. Itu sama saja mereka sedang berbohong kepada Tuhan. Maka dengan demikian, saudaraku, kalau kita katakan saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tidak cukup hanya sekedar di mulut, tapi juga harus menunjukkan kesungguhan kita percaya kepada Yesus itu di dalam tindakan dan perbuatan. Sebagai mahasiswa yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa dan kesalahannya, maka si mahasiswa itu pun juga harus menunjukkan kesungguh-sungguhannya percaya kepada Yesus itu dengan cara apa? Harus berubah saudara cara berpikirnya. Harus berubah cara belajarnya. Contoh yang paling taktis, mahasiswa yang tidak lagi berbohong kepada Tuhan, karena dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak boleh bertambah hari, minggu, bulan, bertambah semester. Hidupnya, nilainya makin hancur-hancuran. Atau dia makin malas-malasan belajar. Tidak boleh. Tapi harus lebih rajin. Itu namanya kita bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, alias tidak lagi kita bersandiwara atau berbohong kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat berikutnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Silakan. 1 Yohanes 1 2 ayat Yohanes 2 ayat 22. 22. Siapakah pendusta Siapakah itu? pendusta Apabila itu? dia yang Apabila menyangkal dia yang bahwa Yesus menyangkal adalah bahwa Yesus Kristus, adalah Kristus, dia itu adalah dia itu adalah antikristus, antikristus, yaitu dia dia yang menyangkal yang baik menyangkal Bapa baik maupun Bapa anak. maupun anak. Baik. Siapakah pendusta itu? Dikatakan di sini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, saudara. Pendusta itu adalah mereka yang menyangkal. Apa maksudnya menyangkal? Menolak bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Menyangkal itu sama dengan artinya tidak percaya bahwa Yesus itu melahir, mati, dan bangkit untuk mengampuni dosanya. Untuk itulah sebenarnya ajaran sesat yang sudah saya sebutkan tadi namanya Saksi Yehova adalah contoh konkret, ya, kelompok komunitas pendusta, pembohong. Karena mengapa? Alkitab kita sudah jelas-jelas nyata-nyata mengatakan, ya, bahwa Yesus mati dan bangkit untuk ampunan manusia, dosa manusia. Tapi mereka tolak. Yesus lahir dan mati dan bangkit supaya kita masuk surga, tapi mereka tidak percaya. Dan itu adalah bentuk kebohongan atau ketidakjujuran, saudara. Maka dalam hal ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, jangan menyangkal, jangan menolak akan pengampunan dosa, ya, dan hidup yang kekal yang telah disediakan oleh Yesus kepada kita. Mungkin juga saudara bertanya, emang Pak Tony, ada orang yang beragama Protestan atau Katolik masih menyangkal Yesus? Banyak. Buktinya, saudara, kan banyak hari-hari ini kita melihat dan mendengarkan orang yang beragama Protestan dan Katolik tiba-tiba apa? Mualaf kan? Tinggalkan Yesus kan? Bahkan namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sekalipun kita juga mendengarkan nama-nama itu ada yang jadi mualaf, ada yang meninggalkan Yesus, dan itu adalah salah satu bentuk penolakan juga. Itulah salah satu bentuk kebohongan atau kejujuran juga. Bahkan tidak ketinggalan mereka yang mengaku pernah masuk sekolah teologi, lalu menjadi pendeta. Juga apa? Menyangkal Yesus. Meninggalkan Yesus. Dengan cara apa? Murtad. Jadi kalau kita lihat, bentuk-bentuk kebohongan ketidakjujuran kepada Tuhan itu sangat masif, sangat banyak kok kita temukan di sekitar kita. Maka untuk itu dikatakan dalam 1 Yohanes 2:22, siapa pendusta itu? Artinya siapa itu tukang bohong itu?
Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa ataupun Anak. Singkat ceritanya, orang yang menyangkal, orang yang menolak, orang yang tidak mau percaya, orang yang tidak mau bertobat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu sama dengan dia berbohong. Itu sama dengan dia tidak jujur di hadapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh-contoh yang seperti ini sungguh sangat banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu makanya sudah saya katakan tadi, orang-orang yang murtad itu, apakah karena ikut pacar, ya kan? Atau karena ikut suami, atau karena ikut istri, dia meninggalkan Yesus, itu juga adalah bentuk kebohongan atau ketidakjujuran. Saya berdoa supaya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh ikut-ikut. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Untuk itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ayo, kita harus belajar jujur kepada Tuhan. Jangan berbohong kepada Tuhan. Yang ketiga, 1 Yohanes 2, ayat yang keempat. 1 Yohanes 2, Oke. ayat yang keempat. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 2 4. ayat 4. Inilah bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan. Siapa Siapa aku kata mengenal aku dia, kenal dia, tapi ia tapi tidak ia menuruti tidak menuruti perintahnya. perintahnya. Ia adalah Adalah seorang pendusta. seorang pendusta. Dalamnya tidak ada Dalamnya tidak kebenaran. ada kebenaran. Amin. Baik. Kebohongan alias ketidakjujuran yang sering dilakukan oleh manusia hari-hari ini adalah tidak melakukan firman Tuhan yang sudah dia baca, yang sudah dia dengar, yang sudah dia pelajari, yang sudah dia tahu. Tidak dilakukan. Ini juga adalah bentuk kebohongan atau ketidakjujuran sama Tuhan. Karena dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat jelas dikatakan di sana, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah Tuhan, ia adalah seorang pendusta dan di dalam diri orang itu tidak ada kebenaran. Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo mulai hari ini. Setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita pelajari, ayo jangan hanya sebatas didengar. Jangan hanya sebatas dipahami, diketahui. Tapi juga apa? Harus dilakukan. Contoh. Kalau firman Tuhan katakan, malas itu adalah dosa. Jangan lupa. Berarti jauhilah malas itu. Ya kan? Gitu kan? Banyak main game. Itu dan artinya sama dengan apa? Membuang-buang waktu dan hidup dan energi kan? Dengan membuang waktu, tenaga, dan hidup. Itu juga adalah bagian daripada apa? Menyia-nyiakan waktu dan kesempatan hidup yang diberikan Tuhan. Artinya apa? Kalau itu kita lakukan, berarti kita juga sedang berbohong atau tidak jujur kepada Tuhan. Banyak juga firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mencuri. Tapi kita mencuri. Itu sama dengan kita sedang berbohong kepada Tuhan. Janganlah engkau mendendam kepada sesamamu. Tapi saudara dendam kusumat sama orang lain. Itu artinya apa? Juga itu bentuk ketidakjujuran. Jadi saudara, supaya kita menjadi orang yang jujur atau terhindar dari yang namanya kebohongan, mari praktekkan, lakukan setiap diri. Jadi kalau orang hanya memahami dan mengetahui banyak firman Tuhan, tapi tidak ada yang berubah dalam hidupnya, tidak ada yang dipraktekkan, tidak ada yang dilakukan, sama saja orang ini sedang terus memelihara dan membangun dan menimbun kebohongan demi kebohongan.
atau ketidakjujuran demi ketidakjujuran di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, banyakkah orang Kristen yang berbohong kepada Tuhan dalam hal tidak melakukan firman Tuhan dalam hidupnya? Banyak. Banyak. Oh, kenapa begitu banyak? Karena mereka kadang-kadang tidak dikasih tahu seperti apa yang kita pelajari sore hari ini. Artinya, minim sekali diajarkan, disinggung dalam ibadah minggu tentang bentuk-bentuk ketidakjujuran kepada Tuhan dan kepada sesama. Kan minim disinggung ini di gereja-gereja. Maka kadang-kadang jemaat itu berpikir, nggak apa-apa lah hari Minggu kita jujur, lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita bohong, nggak apa-apa. Karena kenapa? Itu nanti akan langsung dihapus dosa kita dengan hari Minggu ibadah. Salah besar. Ada juga sebagian besar orang Kristen berpikir, yang penting saya sudah tahu hafal banyak ayat firman Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Hidup saya tidak pernah berubah. Hidup saya tidak pernah bertobat. Alias apa? Tetap jalan bohong terus. Tetap melakukan dosa. Tetap memfitnah orang. Tetap menyimpan kepahitan. Tetap menyimpan dendam. Tetap malas dia dalam belajar dan juga dalam pilihan. Itu sama saja. Orang ini saya katakan tadi memelihara dan menimbun terus kebohongan atau ketidakjujuran di hadapan Tuhan. Maka saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang berbohong. Ayo, mulai hari ini. Setiap firman Tuhan yang sudah kita pernah dengar, yang sudah pernah kita baca, lakukan mulai dari dalam diri masing-masing. Lakukan. Karena dengan kita melakukannya, berarti kita sudah terbebas, terlepas dari yang namanya apa? Sifat ketidakjujuran atau sifat pembohong. Kita sudah bebas dari situ. Sudah pasti. Orang yang melihara kebohongan, ketidakjujuran, itu akan menghalangi berkat Tuhan. Menghalangi Tuhan memberikan kepintaran dan kecerdasan, hikmat. Dan itu akan menghalangi Tuhan juga memberkati hidupnya, studinya, masa depan, dan karir serta rumah tangganya. Itu dapat. Maka untuk itu, kita harus hindari. Caranya gimana? Ayo. Setiap firman Tuhan yang kita baca, setiap firman Tuhan yang kita dengar, lakukan. Baik, kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-25. Sebab mereka menggantikan kebenaran. Sebab mereka menggantikan kebenaran dengan dusta dan puja dan menyembah merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Baik. Di dalam Roma pasal 1 ayat 25, saudara. Dijelaskan di sana untuk kebohongan atau ketidakjujuran yang sering juga dilakukan oleh manusia di zaman ini. Yaitu dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Itu juga sama dengan artinya apa? Suka berbohong. Karena di sana dikatakan sebab mereka menghentikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuja selama-lamanya. Contoh konkretnya. Firman Tuhan katakan kita tidak boleh menyembah ilah-ilah lain, dewa-dewa lain, selain daripada menyembah atau mempertuhankan Tuhan, kan? Tapi masih toh juga kita menemukan dan melihat ada sebagian juga orang Kristen hari Minggu sih datang ke gereja menyembah Tuhan. Tapi setelah pulang dari gereja, masuk dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, siapa yang mereka sembah? Bukan Tuhan. Tapi siapa yang mereka sembah? Siapa yang mereka percayai? Siapa yang mereka jadikan menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka?
Satu, uang yang mereka punya. Untuk itulah kenapa ada banyak orang hari-hari ini banyak tersangkut paut dengan kasus korupsi kan? Mengapa? Karena orang itu menjadikan uang menjadi Tuhan. Maka dia berusaha merampok dan mengumpulkan sebanyak mungkin uang milik orang lain karena dia pikir dengan dia punya banyak uang itu bisa menyelamatkan dia. Akibatnya apa? Justru dia tidak selamat, tapi masuk penjara. Ini juga sering dilakukan oleh banyak orang. Kalau mahasiswa, siapa yang sering dijadikan Tuhan di luar daripada Tuhan Yesus? Kemampuannya sendiri, kepintarannya sendiri, kekuatannya sendiri. Kan ini juga sering dilakukan oleh manusia, lakukan oleh mahasiswa. Sehingga apa? Nggak penting berdoa. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nanti hari Minggu aja. Karena kenapa? Saya bisa hidupkan karena kekuatanku. Saya bisa pintar karena kemampuanku. Maka hati-hati juga ya jadi mahasiswa ya. Jangan mempertuhankan pengetahuan saudara, kemampuan saudara. Mengapa? Karena kemampuan dan pengetahuan saudara ada batas. Contoh, orang jadi ateis. Ateis itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan kan. Mengapa muncul cara berpikir ateisme atau ketidakyakinan sama Tuhan? Karena dia menganggap pikirannya, kepintarannya, kemampuannya bisa menyelamatkan dia. Tapi nyata-nyatanya nggak bisa. Saya ambil contoh. Karl Marx, pendiri paham komunisme di dunia. Karl Marx, pendiri paham komunisme di dunia. Orangnya memang cerdas, pintar waktu dia jadi mahasiswa. Maka karena kecerdasannya itu, dia membuang keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia mempertuhankan pengetahuan. Maka dia mendirikan paham komunis. Dan ada banyak orang yang dipengaruhi oleh paham komunisme ini. Bahkan negara kita sempat juga mau dirongrong oleh paham komunis atau PKI. Tapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya paham komunisme termasuk Karl Marx sendiri tumbang juga. Artinya bukan hanya dia mati, patung-patungnya pun banyak diruntuhkan dan dirusak banyak orang. Artinya pengetahuan kita, kekuatan kita tidak bisa kita jadikan jadi Tuhan. Karena itu ada batasnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, jangan kita memutarbalikkan firman Tuhan. Artinya, kalau firman Tuhan katakan, berbohong itu dosa, tapi justru kita katakan, enggak apa-apa, kan Tuhan tidak melihat. Lagi pula kan nggak ketahuan. Di sisi lain mungkin kita katakan, Allah Maha Pengampun, hati-hati lo ya. Kalau kita memiliki paham yang seperti itu, berarti kita memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, atau sama dengan kita sedang berbohong kepada Tuhan. Ada sebagian besar juga orang Kristen yang gemar melakukan hal-hal yang seperti itu. Dengan mengatakan, wah buktinya saya udah berkali-kali nyolong, nyuri, kan gitu ya. Nggak ketahuan kok. Itu buktinya berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak melihat. Sehingga apa? Orang itu terus mencuri, mencuri, dan mencuri. Tapi akan tiba masanya, tiba waktunya. Mata Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat itu akan bisa menunjukkan, akan bisa mempermalukan orang ini. Sehingga saya katakan tadi, tiba-tiba saja
orang itu sudah diciduk oleh KPK. Ini membuktikan Tuhan itu nggak bisa kita bohong. Nggak bisa. Jadi kalau firman Tuhan, ini dosa, ayo jangan kita mempelintir, mempolitisir. Ah, enggak apa-apa. Contoh paling konkret nih, misalkan nyontek. Seringkali juga mahasiswa-mahasiswi Kristen menganggap, ya, nyontek itu bukan dosa. Paham ini dipengaruhi oleh pemikiran orang lain. Di mana ada orang di sekitar kita juga beranggapan nyontek itu atau berbohong itu tidak selalu dosa. Contoh, misalkan ada teman saudara yang lagi ujian, ya, dan tiba-tiba, ya, waktu untuk mengumpulkannya, mengumpul jawaban sudah habis gitu. Lalu teman saudara ini, mungkin juga teman saudara ini sahabat saudara ya. Lalu dia sambil mengemis-ngemis dan memohon-mohon kepada saudara, ayo tolongin dong. Masa sih kamu mau biarin saya ngulang 1 semester? Cuma 1 soal aja. Begitu ya. Cuma 1 soal aja. Tolongin dong. Oke. Dulu saudara langsung baper. Bawa perasaan kan gitu. Apalagi ini adalah sahabat saudara kan. Lalu saudara berpikir, kan kata firman Tuhan kan kita harus menolong ya. Gitu ya. Lalu saudara kasih contekan lah itu. Saudara tahu. Contekan yang saudara berikan kepada soulmate saudara itu, kepada sahabat saudara itu, bukan menolong. Tapi apa? Menjerumuskan diri saudara karena saudara masuk dalam ruang berbohong. Dan juga saudara menjerumuskan orang itu di dalam apa? Ranah kebohongan juga. Jadi di dalam kekristenan, ya, menolong itu caranya harus benar loh saudara. Bukan dengan cara berbohong. Cara yang tadi, itu menolong dengan cara berbohong itu. Kita boleh menolong orang lain, tapi caranya harus benar. Artinya begini. Kalau kita pakai contoh teman saudara tadi. Kalau memang karena dia malas belajar, tidak pernah masuk kuliah, dan itu konteksnya ujian, yang artinya tidak diperbolehkan memberikan bantuan contekan dalam bentuk apapun. Berarti saudara harus lebih memilih. Jangan berbuat dosa. Jangan berikan contekan. Walaupun itu sahabat saudara. Walaupun dia harus mengulang. Karena kenapa? Itu menjadi sebuah pembelajaran yang mahal buat dia. Sehingga ke depan dia harus lebih rajin lagi belajar. Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kebohongan yang mendatangkan kebenaran dan yang mendatangkan kebenaran. Kebohongan itu pasti mendatangkan ketidakbenaran, bahkan ketidakbaikan. Saudara, mulai sekarang kita harus belajar berkata benar, berpikir benar, belajar benar, bertindak benar, melakukan segala sesuatunya dengan benar. Maka saya kasih dari contoh kasusnya, kalaupun ada sahabat saudara dekat dengan saudara, dia minta contekan. Dan ini konteksnya ujian. Saudara harus memilih apa? Takut sama Tuhan. Daripada apa? Berbohong kepada Tuhan dengan apa? Menolong teman saudara. Karena itu akan menanggung konsekuensi. Karena itu akan mengandung dosa kepada saudara. Baik, kita melihat lagi bentuk kebohongan atau ketidakjujuran yang lain. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Silahkan dibaca. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan kita memiliki persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Baik, bentuk kebohongan atau ketidakjujuran yang sering dilakukan oleh sebagian besar orang Kristen dari dulu sampai hari-hari ini adalah mengacu kepada satu Yohanes 1 ayat 6. Mudah mengaku saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mudah mengaku, mudah mengklaim saya sudah punya jaminan masuk surga. Tetapi setiap harinya masih hidup di dalam dosa. Tetapi setiap waktu, setiap saat, hati, pikiran, dan perasaannya masih digerogoti, dikuasai, diisi oleh hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Itu sama dengan kita sedang berbohong kepada Tuhan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 mengingatkan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, artinya sudah mendapatkan pengampunan dosa, hidup kekal, artinya kita yakin Yesus mati dan bangkit untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka dikatakan di sini, kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak boleh lagi hidup dalam kegelapan. Kita tidak boleh lagi terus berdusta. Kita tidak boleh lagi bersandiwara dengan Tuhan. Artinya apa? Hanya di mulut kita katakan, oh aku percaya. Tetapi dalam tindakan dan perbuatan kita berbeda dengan cara Kristus bertindak dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pasti senang dan pernah menyanyikan lagu rohani. Liriknya bagus sebenarnya. Sangat luar biasa. Apa itu Pak Tony? Lagunya adalah Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Gitu kan? Enak kan lagunya kan? Bagus liriknya kan? Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua anak raja. La 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 la. Kan gitu kan? Tapi tahukah saudara? Semua orang Kristen kalau menyanyikan lagu itu begitu semangat 45. Ngakunya anak Tuhan. Ngakunya anak raja. Ngakunya anak Allah. Tapi saudara, tindakannya, perbuatannya jauh dari cara Kristus bertindak dan bertumbuh. Artinya, kalau dia sebagai mahasiswa, kalau dia sebagai pelajar, masih malas belajarnya. Belajar sih belajar, tetapi pakai sistem SKS. Tahu ya sistem SKS ya? Cara belajar sistem SKS itu namanya cara belajar ya kebut semalam. Besok mau ujian, baru malamnya dia belajar. Itu namanya sistem kebut semalam. Bahkan ada lagi yang lebih parah. Karena materinya banyak kan materi pelajarannya. Dan besok dia mau ujian. Buku pelajarannya dikumpulin semuanya. Lalu dia bakar. Setelah dia bakar, jadi debu kan? Sisa-sisa pembakaran bukunya kan? Lalu dibuat jadi kopi. Lalu dicampurkan sedikit dengan gula. Lalu dia minumlah itu. Karena dia berpikir, dengan dia bakar bukunya semuanya, ya, lalu ditaruh dalam gelas, dikasih gula sedikit, dia minum, maka dia berpikir, semua materi pelajaran dari bukunya itu sudah langsung nempel di otak dan di hati dan pikiran. Apa yang terjadi? Bangun besok pagi, dia sudah tiada. Artinya apa? Sudah koin. Kok bisa koin? Karena makan kertas yang karena minum kertas yang sudah dibakar. Saudara, kalau kita anak raja, kalau kita anak Tuhan, harus dibuktikan dari tindakan dan perbuatan. Artinya apa? Tidak boleh malas. Jadi kalau belajar itu, jangan pakai sistem SKS atau sistem kebut semalam. Belajar itu harus jauh-jauh hari. Sebelum UTS, sebelum UAS, harus sudah belajar. Bahkan sering saya katakan,
Waktu saudara masuk pertama kali ya kuliah itulah start awal bagi saudara harus belajar. Jangan menunggu nanti UTS-nya datang atau UAS-nya. Karena kalau saudara baru belajar, baru mau menyongsong UTS besok atau UAS besok, lalu saudara pakai sistem kebut semalam, apa yang terjadi? Nggak mungkin pikiran saudara bisa menampung bahan yang begitu banyak dari buku-buku yang saudara pelajari. Nggak mungkin. Karena pikiran terbatas kan. Maka untuk itu perlu dicicil jauh-jauh hari. Sehingga waktu pada masuk ke minggu UTS atau UAS, nggak perlu pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Nggak usah, hanya tinggal mengurangi saja sebenarnya. Karena sebelumnya saudara sudah bahas, sudah pelajari, sudah dalam. Itu namanya baru cara belajar anak Tuhan yang benar. Itu namanya kita tidak lagi sedang berbohong, tapi jujur sama. Jadi saudara apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi, kita harus mulai jujur hari ini. Dengan cara apa? Lakukan firman Tuhan. Baik, mari kita lihat lagi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Silakan dibaca. Baik, saya akan baca lebih cepat ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya, bentuk ketidakjujuran atau kebohongan yang sering dilakukan oleh sebagian besar orang Kristen dari dulu sampai hari ini adalah seringkali mengatakan, aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi membenci orang tuanya. Tapi membenci saudara-saudaranya. Membenci teman-temannya yang lain. Itu namanya berbohong kepada Tuhan. Di hari Minggu seringkali kita senang menyanyikan lagu pujian dengan lirik, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Senang kita menyanyikan lagu itu. Bahagia kita menyanyikan pujian itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau itu hanya sekedar di mulut, yang artinya apa? Kita membenci orang tua kita, abang kakak, adik kita, saudara kita yang lain. Maka tadi perkataan kita mengatakan, ku mau cinta Yesus, itu sama dengan kita sedang berbohong. Karena jelas tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, namun ia membenci saudaranya, itu sama dengan dia sedang berbohong. Dia sedang berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang kelihatan loh, tidak mungkin mengasihi Allah. Jadi singkat cerita, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, itu harus dipraktekkan dengan saudara membuktikan kasih saudara kepada orang tua saudara. Bukti konkret seorang anak, bukti konkret seorang mahasiswa yang mengasihi papa mamanya adalah belajar sungguh-sungguh. Berjuang dengan semaksimal mungkin. Dan berikan nilai yang terbaik untuk papa mama saudara. Baru itu namanya saudara mengasihi orang tua saudara.
Saya sering katakan, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sesekali saudara mempersingkat usia orang tua saudara, atau jangan sampai saudara membunuh orang tua saudara secara pelan-pelan, tapi pasti mati. Dengan cara apa? Tidak belajar sungguh-sungguh. Tidak menjaga pergaulan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan banyak kesaksian kepada saudara. Beberapa orang mahasiswa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tiba-tiba orang tuanya harus meninggal karena serangan jantung. Saudara tahu sebab musababnya? Karena didengar anaknya sudah tidak lagi kuliah. Karena uang kuliahnya sudah dia makan. Atau karena dia dengar anaknya memiliki pergaulan yang menyimpang. Artinya apa? Pacaran dengan seseorang, dan akibatnya apa? Hamil. Dan tiba-tiba orang tuanya dengar anaknya di perantauan sudah menghamili anaknya. Atau anaknya yang sedang kuliah di perantauan hamil oleh pacarnya. Saudaraku, saya sudah melihat, menyaksikan beberapa orang tua harus meninggal. Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mengasihi papa mamamu, orang tuamu, berikan nilai yang terbaik buat mereka. Percepat selesai lulusnya. Dan juga apa? Jaga pergaulanmu. Nggak usah ikut-ikutan dengan orang lain. Nggak usah dulu pacar-pacaran nanti. Bereskan aja dulu kuliahnya. Pasti Tuhan siapkan dan pasti Tuhan pertemukan yang terbaik buat saudara. Ya, ini saya katakan tadi, baru namanya kita jujur di hadapan Tuhan. Itu baru namanya kita jujur di hadapan orang tua. Karena kita mau berusaha menjaga diri, menjaga pergaulan, dan juga memberikan nilai yang terbaik. Itu baru saudara jujur sama Tuhan, jujur sama orang tua. Tapi kalau justru sebaliknya yang kita lakukan, artinya apa? Ya, semester sih boleh bertambah. Tapi kalau nilainya tidak makin baik, IPK-nya tidak makin baik, itu sama dengan saudara berbohong kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berikan nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Kan gitu ya? Tapi saudara tidak mempergunakan nafas hidup, kekuatan, dan kesehatan yang tidak belajar sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Itu sama berbohong kepada Tuhan. Ditambah lagi, saudara juga sedang berbohong kepada orang tua saudara. Karena kenapa? Udah dikirimin tiap bulan kan? Uang kos, uang makan. Tapi nggak pernah kuliah, nggak pernah belajar. Hati-hati. Jangan kita lakukan itu. Ya. Nah, mari kita dengarkan lagi 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, silahkan dibaca. 1 Yohanes 1 Yohanes ayat 1 9. ayat 9. Jika kita Jika mengaku kita dosa, mengaku dosa, maka ia adalah adalah setia dan setia adil, dan adil, sehingga ia sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan kita menyucikan dan kita menyucikan kita daripada segala kejahatan. Oke. Bentuk kebohongan atau ketidakjujuran yang sering dilakukan oleh manusia sejak dari zaman dahulu sampai zaman hari ini adalah tidak mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan atau sesama. Padahal nyata-nyatanya dia telah berdosa, dia telah menyakiti orang lain. Contoh konkretnya ada nggak Pak Tony? Ada. Misalkan saudara. Ya. Saudara menyalahgunakan napas hidup, kekuatan, dan kesehatan yang diberikan Tuhan. Dengan cara hidup berantakan. Hidup berantakan maksudnya gimana Pak Tony? Mengkonsumsi narkoba. Nyata-nyatanya, jelas-jelasnya saudara tahu. Pasti itu membawa sebab. Pasti itu akan membawa akibat. Tapi saudara tidak mau bertobat kepada Tuhan.
Dan juga saudara tidak mau mengakui atau berhenti dari tindakan itu, dari perilaku itu. Itu artinya sama dengan kita sedang berbohong kepada Tuhan. Atau contoh yang lain. Kiriman tiap bulan sudah dikirim oleh orang tua saudara. Tetapi justru saudara tidak mempergunakan itu dengan benar. Tapi lebih banyak saudara gunakan itu untuk apa? Beli rokok, miras, narkoba. Itu artinya saudara sedang berbohong kepada Tuhan dan juga kepada orang. Dan tidak pernah mengakui kesalahan itu. Alias tidak pernah bertobat. Maka dikatakan di sini, saudaraku, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti semua orang pernah berdosa. Tapi yang paling terpenting, waktu kita jatuh dalam dosa, ayo cepat-cepat bertobat di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Jangan menganggap, wah Tuhan tidak lihat kalau saya sedang berbohong. Tuhan tidak lihat saya sedang melakukan dosa. Enggak boleh begitu. Kalau itu yang saudara taruh dalam hati dan pikiran, berarti saudara terus mempertahankan hidup di dalam kebohongan atau ketidakjujuran. Saya juga sering katakan kepada saudara, misalkan kalau saudara, ya, melanggar aturan yang dibuat oleh orang tua saudara, lebih baik berkata jujur. Papa, mama, saya minta maaf ya, saya salah. Semester kemarin saya banyak gagal. Karena memang saya salah. Saya malas. Tapi saya berjanji. Semester ini, saya mau lebih baik. Nah, itu namanya. Saudara belajar untuk jujur. Tapi kalau saya katakan tadi, saudara menutup-nutupi. Ya, kegagalan, kemalasan. Dan saudara menganggap, nanti juga papa mama saya nggak tahu. Jangan lupa. Semakin saudara tutup-tutupi, maka saudara semakin tidak nyaman. Biasanya saudara, kalau orang sudah melakukan satu kebohongan, kalau dia tidak mengakui itu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama, maka orang ini akan berusaha menciptakan kebohongan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lalu. Kalau itu yang kita lakukan tidak ada selesainya. Tidak ada putus-putusnya. Dan itu akan melahirkan kefrustrasian. Jadi jauh lebih baik. Kalau kita pernah berbuat salah di hadapan Tuhan dan sesama, aku aja lebih gampang. Karena kita lepas dari tekanan. Saudara tahu, kenapa ada banyak orang rajin berdoa, rajin meminta berkat dari Tuhan, tapi Tuhan tidak kasih. Tapi Tuhan tidak berkati. Saudara tahu apa masalahnya? Karena masalah kebohongan juga. Maka untuk itulah 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jikalau kita berdosa, lebih baik kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara minta ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan begitu mudahnya memaafkan dan mengampuni serta melupakan dosa kita. Sama halnya. Kalau saudara melakukan kesalahan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru saudara, kepada dosen saudara, kepada teman, lebih baik aku saja. Saya minta maaf. Saya mohon ampun. Dan saya mau berubah lebih baik. Maka akan mudah kita mendapatkan pengampunan itu. Saya ambil sedikit contoh kasus berhubungan dengan kasus persidangan. Ya, inisial FS, tahu FS ya, yang membunuh ajudannya Yosua. Salah satu yang menyebabkan FS dituntut oleh hakim seumur hidup. Karena sejak dari awal dia tidak mau mengakui secara langsung bahwa dialah pembunuh ajudannya. Dan juga dari awal dia tidak pernah mengakui bahwa dia memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan CCTV, untuk membereskan TKP. Sehingga apa? FS dijatuhi hukuman, dituntut hakim hukuman seumur hidup. Saudara, mari kita bandingkan dengan Eliezer. Eliezer itu kan ikut nembak. Bahkan ada kurang lebih 3 peluru yang meluncur dari senjata Eliezer.
Tapi saudara, karena dia mengakui ada kontribusi, ada bagian dia dalam kematiannya Yosua, maka apa? Hukumannya dibanding dengan FS jauh sekali, hanya 12 tahun. Ini baru tuntutan jaksa. Minggu besok kita akan dengarkan keputusan hakim yang terakhir. Hukuman kepada FS bisa lebih tinggi, menjadi hukuman mati. Hukuman kepada Eliezer bisa lebih rendah dari 12 tahun, bisa juga di bawah 12 tahun, bahkan bisa mungkin bebas. Ini memberikan sebuah contoh, saudaraku, betapa lebih baik kalau kita berbuat dosa dan kesalahan kepada Tuhan, kepada sesama, ya lebih baik kita katakan, saya minta ampun, saya salah, dan saya mau berubah lebih baik. Ini penting ya. Jangan berpikir, tapi Pak Tony, kalau kita ngaku dosa dan kesalahan kita, harga diri kita rontok. Harga diri kita jatuh. Enggak. Pengakuan dosa di hadapan Tuhan itu membuat kita kembali dipulihkan, disembuhkan, dan apa? Diberkati oleh Tuhan. Pengakuan dosa dan kesalahan yang kita lakukan terhadap sesama, kepada orang tua, orang lain, itu akan membuat orang tua atau dosen kita atau sesama yang lain, akhirnya apa? Bisa melepaskan pengampunan. Bisa menolong kita juga untuk lebih baik. Kita lihat Yakobus pasal 3, ayat yang ke-14. Silakan dibaca. Yakobus pasal 3, Yakobus ayat pasal Yakobus 3 pasal ayat 3 ayat 14. 14. Beginilah Beginilah firman Tuhan. firman Tuhan. Jika kamu Jika menaruh kamu perasaan menaruh iri perasaan hati iri dan kamu hati dan kamu mementingkan mementingkan diri diri sendiri, sendiri, janganlah kamu janganlah kamu membanggakan diri dan membanggakan diri janganlah dan berdusta janganlah melawan berdusta kebenaran. kebenaran. baik. Lagi-lagi bentuk-bentuk kebohongan atau ketidakjujuran yang sering dilakukan oleh manusia sejak dari zaman dulu sampai hari ini adalah menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, menyimpan iri hati, sombong. Contoh, tidak selalu loh ya, orang sombong itu kelihatan sombong dari perkataannya. Gue sombong nih. Ada memang orang menunjukkan kesombongannya dengan cara itu. Tapi ada banyak juga orang menunjukkan kesombongannya tanpa ngomong. Tapi itu dia tunjukkan dari perbuatannya. Yang tidak mau menghormati orang yang lebih tua. Ya kan? Itu juga bentuk kesombongan. Tidak mau menerima kekurangannya. Dan tidak mau belajar dari orang lain. Atau menganggap diri apa? Hebat. Dan menganggap orang lain rendah. Ya, saya katakan tadi itu bisa juga. Nggak kelihatan. Tetapi muncul di hati. Dan pikirannya. Walaupun dia tidak pernah melakukan itu. Tapi sebenarnya Tuhan tahu isi hati orang ini sombong. Maka dikatakan jangan menyimpan iri hati. Artinya apa? Jangan menyimpan kepahitan ya. Jangan menyimpan kemarahan. Tapi kita harus menjadi orang yang mudah melepaskan pengampunan dan contoh lain, saudara, orang yang tidak jujur alias bohong di hadapan Tuhan dengan sesama adalah itu tadi. Tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan. Itu kan sombong. Karena dia menganggap tanpa saya berdoa saya masih bisa hidup kok. Tidak lagi mau baca firman Tuhan, itu kan sombong. Karena dia berpikir tanpa firman Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa bernafas. Tidak lagi mau beriman kepada Tuhan, tidak lagi mau mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sama dengan dia berbohong kepada Tuhan. Padahal nyata-nyatanya dia hidup ke dunia ini kan karena Tuhan juga. Dia bisa bernapas tanpa bayar 1 sen pun karena Tuhan juga. Bukan karena makanan dan minuman yang kita makan. Saudara,
Harus kita bersihkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang negatif, iri hati, kesombongan, egoisme, hawa nafsu. Harus kita jauhkan itu. Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang yang bohong di hadapan. Orang yang jujur di hadapan Tuhan membersihkan hati dan pikirannya. Atau menjauhkan hati dan pikiran tindakan perbuatannya dari semua hal-hal yang negatif. Bentuk-bentuk lain daripada ketidakjujuran atau kebohongan yang sering dilakukan oleh manusia adalah tidak memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Ya. Apa contohnya? Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, kan gitu. Artinya apa? Menjaga kekudusan kan? Tapi kita tidak menjaga kekudusan tubuh kita. Artinya saudara menyalahgunakan tubuh saudara, mengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba, nonton film porno, jangan lupa. Itu artinya kita sedang berbohong di hadapan Tuhan. Itu artinya kita sedang tidak jujur. Nah, saudara, ya, contoh yang lain. Saudara sudah diberkati Tuhan nanti sebagai pengusaha, sebagai profesional kan? Sudah diberkati Tuhan sebagai pemimpin, tapi tidak kasih persembahan sama Tuhan. Itu juga sama dengan artinya bohong. Bentuk kebohongan yang lain. Orang yang masih pergi minta pertolongan, minta kesembuhan, minta kepintaran dari siapa? Dari dukun. Atau dari datu. Atau dari paranormal. Hati-hati saudara-saudara ya. Kan ada banyak sekarang giling-giling. Ya, nomor-nomor kontak gelap. Ya bisa masuk ke handphone saudara. Bahkan mungkin juga di televisi kan. Sering dimunculkan itu. Ya. Artinya, cara kerjanya dukun itu makin modern loh sekarang. Mereka memakai teknologi. Jadi orang yang pergi ke dukun. Orang minta kekuatan, kesehatan, kesembuhan, kepintaran, kecerdasan, kekayaan dengan kedukun. Dia sama dengan sedang berbohong kepada Tuhan. Alias tidak jujur. Pertanyaannya, benarkah? Iya. Kekayaan, kepintaran, kecerdasan bisa didapatkan dari dukun atau dari setan? Memang bisa. Tapi sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Tidak berlangsung lama. Bahkan seringkali waktu saudara pergi ke dukun, lebih banyak harga yang harus saudara bayar. Hari-hari ini ada kasus yang lagi ditangani oleh polisi. Ada 3 orang bapak, laki-laki, membunuh istri sendiri, mertua sendiri, anak sendiri. Kurang lebih 9 orang. Saudara tahu kenapa dia membunuh? Karena itu aturan yang diberikan oleh sang dukun kepada dia. Supaya dia dapat uang banyak. Oke. Peristiwa itu sudah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Mungkin dukun itu berpikir aman lah saya, nggak ketahuan. Tapi apa yang terjadi? Awal tahun 2023 terungkap itu kasus. Jadi maksud saya begini, sehebat apapun orang menutupi kebohongannya, sehebat apapun berusaha orang menutupi ketidakjujurannya, mata Tuhan tidak bisa dibohong. Akan ada waktunya Tuhan akan membuka semua. Saudara, bentuk kebohongan ketidakjujuran yang lain apalagi? Tidak jujur dalam menerima dan mengelola uang yang sudah dipercayakan kepada saudara. Contohnya saya sudah singgung tadi. Orang tua sudah kirim, nah ini uang kuliahmu ya, tapi saudara pakai untuk koya-koya. Itu namanya tidak jujur di hadapan Tuhan dan orang tua. Kalau porsinya untuk uang kuliah, bayarkanlah itu untuk uang kuliah. Kalau porsinya untuk uang makan, pakailah itu untuk uang makan. Tidak usah tiap hari harus makan di tempat-tempat mahal kan? Karena makanan yang mahal tidak berarti selalu lebih bersih. Tidak selalu lebih bergizi. Kan nggak selalu loh saudara. Gunakanlah uang kiriman itu dengan tepat dan benar. Supaya kita terhindar dari yang namanya kebohongan. Saudara, kenapa orang sekarang banyak jatuh di dalam dosa korupsi? Karena dia tidak bisa mengelola gajinya. Tidak bisa mengelola pendapatannya. Maka dia merampok hak orang lain atau milik orang lain. Ujungnya apa? Masuk penjara dia.
Bentuk kebohongan yang lainnya adalah tidak jujur dalam menggunakan waktu. Hati-hati. Ya, saudara tiap-tiap hari dikasih Tuhan kan napas hidup ya. Kekuatan kesehatan kan? Dijauhkan Tuhan dari mara bahaya kan? Jangan lupa. Kalau saudara dikasih napas hidup tiap-tiap hari, kekuatan dan kesehatan, dijauhkan Tuhan dari kecelakaan, dari sakit penyakit. Jangan lupa. Maksud, motivasi, dan tujuan Tuhan memberikan itu. Supaya saudara bisa mempergunakan setiap detik, menit, jam, minggu, hari, bulan, dan tahun kehidupan saudara selama saudara hidup di dunia ini. Dengan apa? Takut akan Tuhan. Contoh konkretnya Pak Tony. Jangan pergunakan waktu yang ada untuk berbuat dosa. Untuk nonton film porno. Untuk main game. Jangan. Tapi gunakanlah waktumu yang ada itu. Berdoa, baca Alkitab, belajar, mengerjakan tugas, dan juga apa? Menjaga pergaulan. Jadi jangan buang-buang waktu. Kalau buang-buang waktu sama dengan saudara artinya buang-buang hidup. Bentuk ketidakjujuran atau alias kebohongan yang lain yang sering dilakukan oleh manusia adalah tidak jujur dalam mempergunakan semua potensi. Artinya begini sekali lagi. Saudara sudah diberikan Tuhan kan kepintaran, kecerdasan. Tapi saudara masih seringkali mengandalkan contekan waktu mau ujian. Itu kan bohong itu namanya. Padahal sudah ada dosen yang mengajarin kan? Ada buku yang bisa saudara baca. Tapi nggak pernah kuliah. Tapi nggak pernah baca buku. Ujung-ujungnya waktu mau ujian apa? Nyontek. Ini namanya saudara tidak mempergunakan potensi saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Alkitab berkata, tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang tidak diberikan potensi. Yang tidak diberikan kelebihan. Semua kita dikasih kelebihan. Maka dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan untuk tidak bisa berbuat lebih, untuk tidak lebih maju. Nggak ada alasan. Karena kita dikasih semua punya kelebihan dan juga punya potensi satu dan lain. Pada akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua bentuk-bentuk ketidakjujuran dan kebohongan kurang lebih 14 poin tadi. Hari ini harus clear dan clean. Artinya apa? Jangan ada lagi yang muncul dalam hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Supaya Tuhan mudah memberkati, menyertai, dan bahkan membuat saudara menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.